Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Sehat semuanya. Yang ada di Zoom juga sehat. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang saat ini diwakili oleh staf ahli Menteri PPA Ibu Nia Saifuddin. Terima kasih Ibu atas kehadirannya dan bimbingannya. Dan yang kita cintai bersama, kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia, Dr. Ade Zubaida yang cantik dan energi luar biasa. Dalam kita bersama nanti ke depan, beliau bisa memimpin untuk Indonesia yang baik. Ya kan kita jadi ketua Ade akan amin, amin, amin. Dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan, yang saya kasihi, seluruh pengurus cabang dan daerah Kabupaten Bogor. Tentunya yang saya cintai dan saya banggakan Ibu, sahabat saya, besti saya yang selalu setia dari zaman kita selalu mendampingi di kementerian, di kabinet. Sampai sekarang saya sudah pernah selalu menemani saya, sahabat saya terkasih Ibu Lin Apriansa adalah beliau sekarang sebagai Wamen Naker, dulu juga Wamen Naker, Wamen Wakil Menteri Kerjaan, dan alhamdulillah sekarang masih dipercaya oleh negara sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, karena beliau betul-betul saya tahu implementasinya langsung sampai tugas saya, sampai ditanya ke Lombok sana untuk melihat bagaimana kinerja Bapak Menteri dan Ibu sebagai pendamping selalu turun mendampingi masyarakat supaya selalu cerdas dan juga siap menjadi sebuah profesi untuk perkara dunia. Terima kasih luar biasa. Terima kasih. Mungkin juga pastinya. Terima kasih. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, Dewan Pimpinan Wani saat ini diwakili oleh Ibu Kabit dan juga staf ahli yang diwakili oleh Ibu Ketua Umum Perwanas, Ibu Rosa. Dan yang saya banggakan, mencintai Bapak atau Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi. Dan saya cintai dan banggakan pengurus CLM Cahaya Ladara Nusantara sebagai pengurus juga di Koperasi Wani, dan Bapak Camat serta Lurah Kabupaten Bogor, Kepala Puskesmas Kabupaten Bogor, Kepala Tempat Parkir Mandiri Bidan, dan Ibu Ratna sebagai pemilik dari bidan. Ini bidan ini ya Bu ya, luar biasa. Terima kasih atas perkenannya. Kami hari ini menyelenggarakan 1000 profesi hanya sama kita. Tentunya yang saya cintai dan saya banggakan kepada ibu-ibu bidan pejuang kesehatan yang penuh dedikasi dengan hati untuk negeri, karena ibu-ibu ini adalah garda terdepan untuk kesehatan ibu dan anak. Dan juga kepada ibu-ibu pilar bangsa yang saat ini sedang berjuang untuk membesarkan anaknya, dan yang sudah sukses membesarkan putra putrinya menjadi ibu opor, ibu penggerak, dan ibu
mempersembahkan SDM unggul untuk Indonesia Emas nanti. Dan hadirin yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah pagi hari ini saya dapat berkumpul dengan ibu-ibu semua. Berupa pada bapak dari Unicam, thank you very much, dan juga dari Danon, dari Idaman, serta Kabil Fatma, Kabil, ya tentunya berkat bapak dan ibu semua agar bisa terselenggara dengan baik. Saya haturkan terima kasih atas kepada terutama ibu ketua muda telah memberikan ruang kepada kita semua untuk bagaimana menyadarkan bagaimana kita pentingnya untuk memberikan kepada negara yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Saya izin kepada bidan-bidan Indonesia, saya sangat tahu beliau-beliau ini karena kami hidup di desa, Pak. Dan kami tahu bagaimana perjuangan dari bidan-bidan ini yang selalu menyelamatkan rakyatnya, selalu menyelamatkan pasiennya, karena disitulah kita mendapatkan keberkahan setelah lahir betapa sempurnanya. Memang saat sakit memang, tapi habis pascanya lupa akan segalanya. Itu hanya ada di zaman dulu katanya. Tapi berkat bidan-bidan di sini dan bidan-bidan seluruh Indonesia tidak masa lalu, tapi masa kini pun masih banyak persalinan secara normal. Betul tidak Bu? Nah itulah saya senang sekali, benar-benar saya begitu mendengar ada ikatan bidan Indonesia, saya selalu kemana saja saya selalu hadir. Serepot apapun saya akan datang, karena di sini saya menemukan pejuang-pejuang untuk kesehatan. Di gunung yang tinggi pun akan ditempuh, tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, tidak kenal medan. Betul-betul ini ada di Indonesia, Pak. Baik itu ombak begitu besar akan datang hadir di sana untuk melihat calon Indonesia depan, calon SDM kita, dan juga pengobatan kepada masyarakat. Jadi sebelum ada dokter hadir, pertolongan pertama ada di bidan. Ini yang saya tahu Pak, dan saya sangat tahu karena saya hidup di desa dan saya telah melihat sendiri bagaimana perjuangannya. Jam 1 malam dipanggil jangan. Betul itu Pak. Jadi tidak nunggu mandi bertolak, tidak. Yang penting selamat dari sana. Saat ada pertarungan maupun ada pengobatan. Inilah bidan-bidan yang selalu menjadi perjuangan bangsa. Yang tadi saya mendengar lagu himnenya menangis saya, karena di situ ada pejuang masalah antara tata jasa selain dokter. Maka dari itu tidak ada cocok menjadi garda terdepan buat kesehatan masyarakat di Indonesia sesuai dengan kesepakatan kata cita Presiden, selalu mendukung, selalu siap, selalu berbuat untuk rakyatnya. Saya boleh titip pesan kepada bidan-bidan, karena bidan-bidan ini adalah garda terdepan di Indonesia, terutama di kecamatan, di kelurahan yang selalu membina posyandu. Boleh tidak Bu Ketum saya titip? Alhamdulillah, terima kasih Bu Bidan Ketum. Saya titip kepada bidan untuk memberitahu kepada puskesmas, posyandu dan juga kepada KUA. Saya titip mohon kerjasama dengan KUA atau tempat pencatatan sipil menikah. Di sana mohon kerjasamanya dengan puskesmas, juga mohon kerjasamanya dengan BKKBN untuk posyandu ini itu diberi tempat, menyiapkan tempat untuk sebagai penyuluh 3 bulan sebelum
ini penting Bu, karena pranikah ini selain menjadi apa itu tonggak menuju masa depan, tapi juga ada satu lagi. Selain itu juga pada sekolah ada guru-guru yang bisa dikerjakan pada kader-kader Bu. Kader-kader itu sahabat-sahabat Ibu Bu. Jadi binalah, selalu bina, selalu aja bicara. Karena dari kader posyandu itu Ibu serta menjadi kaki tangan Ibu untuk menyampaikan kepada masyarakat, anak-anak gadis, anak-anak yang menikah, supaya mendapatkan edukasi bahwa kalian itu adalah gadis, kalian itu adalah mendapat kodrat yang luar biasa dari Allah. Tiap bulan kalian mendapatkan bonus dari Allah berupa menstruasi. Popo ada nggak untuk men? Oh ada. Indonesia ya ada ya untuk men bulanan loh, yang bulanan loh. Setiap bulan itu 7 hari loh Pak. Berarti perempuan-perempuan Indonesia itu mempersembahkan 7 hari untuk Indonesia. Nah, ini kan kodrat dari Tuhan. Kalau nggak Tuhan yang memberikannya, kita tidak punya mesin untuk tiap bulan itu mengeluarkan darah kotor kita. Namun ingat, darah kotor kita juga berarti ada nutrisi yang hilang sedikit, akhirnya terjadi anemia. Nah, untuk anemia ini mohon jangan dijadikan hal yang sepele Bu. Ingat, dari anemia ini akan terjadi penurunan. Selamat datang Ibu Pak Lurah, selamat datang. Terima kasih. Mohon maaf ini di depan karena saya juga baru pulang. Jadi Ibu boleh nggak saya bicara sebentar? Sedikit aja, walaupun Ibu sudah tahu boleh ya. Saya hanya ingin ngomong ya, salurkan. Ibu dapat berkah, dapat pahala karena memberi kesempatan saya salurkan omongan. Ya. Jadi Ibu mohon mengerti bahwa itu adalah anemia. Anemia itu keadaan tubuh kita turun Bu. Jadi mudah sekali ada virus masuk jadi penyakit Bu. Maka terjadilah ada tekanan ya segala macam penyakit. Kalau penyakit itu Bu Dokter Adi yang tahu. Saya kalau menyampaikan salah. Yang pasti itu ya Dok ya. Kalau sudah anemia ada virus gampang kena ya, termasuk apa itu namanya? Autoimun, termasuk autoimun. Nah, lalu Bu, kita bicara tentang 1000 hari pertama iklan. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu yang telah Ibu Ketua Umum IBI yang telah memberikan kesempatan saya ada di sini untuk mendengarkan penekanan kembali bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu penting sekali, karena diharapkan nanti tidak ada lagi anak-anak yang diabetes, anak-anak yang obesitas, anak yang kena gagal jantung, dan anak-anak yang terutama anak yang stunting. Ini mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Lalu untuk 1000 hari pertama kehidupan itu dari mana mulainya? Dari pranikah lagi. Pranikah ibu-ibu muda seluruh Indonesia, ibu-ibu kader seluruh Indonesia, mohon dengan sangat berikan pengertian bahwa seorang gadis yang dulu bernama Bu Ade, dulu itu Bu Ade itu adalah adik sendiri sebagai dokter Bu Ade Jubaidah. Begitu menikah, Bu Ade Jubaidah ini tidak lagi sebagai ibu dokter Ade Jubaidah doang, tapi Bu Ade Jubaidah sekarang sebagai istri, sebagai ibu, sebagai masyarakat yang harus mengikuti kehidupan masyarakat, dan sebagai profesor kader yang harus juga dituntut untuk menjadi dokter yang profesional. Tidak berarti jadi ratu semalam, dan tidak ratu selamanya, tapi hanya ratu semalam Bu. Besoknya Ibu harus ingat sudah bukan lagi jadi Bu Dokter Ade Jubaidah sendiri, tapi Bu Dokter Ade Jubaidah suaminya namanya Bu
Nah, sebagai ibu Irwandi sekarang udaranya hanya untuk dipraktek, tapi kalau di anu sebagai sudah ibu dari istri Irwandi. Lalu ketika melahirkan sudah menjadi ibu yang harus menjadi madrasah, menjadi menteri ekonomi yang handal, yang menjadikan keluarga sakinah mawaddah. Ini tugas berat dari ibu. Tepuk tangan kepada ibu-ibu semuanya. Dalam rangka 10 hari menjelang 100 tahun Koani, saya ingin bersama-sama mengajak perempuan-perempuan Indonesia itu berjuang di hari pahlawan ini. Pahlawan bukan hari yang baru saja. Ibu-ibu ini juga pahlawan-pahlawan bangsa, karena ibu akan menyiapkan SDM unggul untuk Indonesia emas nanti. Jadi jangan dikira ibu di rumah, enggak, saya kan di rumah aja jadi ibu rumah tangga, nggak buat apa-apa untuk negara. Ibu lupa, ibu telah mempersiapkan putra putrinya, menjaga putra putrinya. Ibu adalah garda terdepan bangsa Indonesia karena menyelamatkan putra putrinya dari pergaulan yang tidak memantau perkembangan pertumbuhan kembang anak, sehingga anak-anak tidak lagi stunting, tidak lagi kekurangan gizi, dan juga satu lagi harus pandai, harus pintar, harus tidak boleh sembarangan berteman, harus memantau perkembangan anak, tumbuh kembangnya, dan juga pergaulannya. Jangan sampai bergaul ke tempat-tempat atau teman-teman yang tidak bermanfaat, yang merugikan, terutama narkoba. Jadi siapa yang bisa melindungi anak kita? Ya kita, Bu. Siapa melindungi warga negara Indonesia? Ya ibu. Hanya ibulah satu-satunya menjaga keluarga Indonesia, sehingga Indonesia ke depan itu Indonesia yang makmur, Indonesia yang hebat, Indonesia emas. Berkat putra putri ibu tidak ada yang narkoba maupun terjadi sakit-sakit yang merugikan negara. Ingat ibu, untuk 1000 hari pertama kehidupan ini adalah dimulai dari kandungan. Yang pertama kali dihadirkan oleh ibu berupa buah hati ibu, buah hati dari bapak ibu yang sudah ditunggu. Di situ memang pertama kali tetesan itu menjadi sebuah janin, kata dokter ya Bu ya. Mohon maaf dokter Ade, saya ngomong mungkin agak ngawang sedikit kaitannya dengan kelahiran bayi pertama. Bu, ini dari kesehatan ya Bu ya. Mohon maaf Bu, sedikit agak ngarang dikit, itu memang jualan saya di situ Bu, mengarang. Makanya saya diminta oleh Bu Rosa untuk jadi ketua umum khusus pengarang. Dari bunyi biru ya Pak Ibu. Jadi sedang mau hamil ini tadi, ada buah janin yang tumbuh, itu bawaannya adalah males, pusing, mual, bau makanan itu rasanya pengen muntah, nggak mau makan. Tolong ibu-ibu sadarkan kepada putra putrinya ya, Bu Bidang, Bu Posyandu kasih tahu ya, itu adalah tanda-tanda aneminya, betul nggak dok? Bu Dokter Ade, itu betul nggak? Kalau salah mohon maaf ya Bu Bidang ya. Itu tanda-tanda anemia, jadi harus diberi tambahan nutrisi. Yang tadinya buat Bu Ade sendiri, karena sudah ada buah janin buah hati berdua, jadilah kita dibagi dua Bu makanannya, karena kalau sudah di dalam kandungan makanan satu-satunya adalah nutrisinya ada di darah kita, otomatis ya di dalam darah kita sekarang dibagi dua. Nah ini Bu yang perlu dipengertian kepada seluruh gadis-gadis, supaya gadis-gadis itu semua tahu bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari ini Bu, buah hati sudah mulai tertanam. Disitulah akan terjadi anemia yang harus kita cegah dengan menambah nutrisi ya Bu ya. Nah mohon maaf Bu kalau salah, maklum ngarang enggak lah, saya
akan ngarang Bu. Saya selalu membaca karena hasil bacaan mungkin saya tidak setebal Ibu. Tebal saya hanya serba halaman depan, tapi yang tebal adalah Bu Dokter Bidan yang mempunyai profesi. Saya karena belajar hukum, jadi saya bacanya hukum Bu. Bedanya itu karena manusia itu memang diberi satu keistimewaan tapi 1000 kekurangan, 99 kekurangan. 99 itu ada di mana sih? Ibu-ibu semua yang hebat-hebat dulu kekurangan saya. Jadi ibu-ibu sekali lagi mari kita tekankan bahwa 1000 hari menuju 1000 hari maaf ya betul 1000 hari pertama kehidupan itu betul-betul harus dimulai dari kandungan yang harus disiapkan sehingga dengan harapan kita nutrisi terpenuhi tidak akan lagi anak yang stunting gitu ya Pak ya. Nah ini minum lagi nanti yang siap untuk mengantarkan kelapa lipat ya. Jadi Ibu kami berharap ini semua menjadi catatan kita dan juga PR kita bersama untuk mewujudkan cita-cita dari Presiden dan juga PR kita Presiden dari UN atau PBB. Mari kita dalam rangka 1000 hari menuju 1 tahun ini kami berharap ibu semua ada 1000 profesi Ibu. Kenalkan ya ibu ya, salah satunya adalah bidan, satu lainnya adalah yang tadi Unilever, Unicam dan Gerdano itu adalah salah satu dari profesi. Jadi jangan terjebak dengan profesi-profesi lain yang menyesatkan seperti menjadi guru narkoba maupun hal-hal lain yang merugikan negara. Jadi saya mohon dengan segala hormat terima kasih kepada Ibu Ade yang telah memberikan acara ini menjadi bermakna dan juga diikuti oleh seluruh bidan Indonesia. Semoga ke depan kita mengikut juga ikut kita. Kali ini mungkin masih sebagai kick off Bu. Nanti ke depan akan lebih lagi. Satu lagi Bu, ada tenaga kerja. Di sini memang selalu hadir menemani saya karena di sinilah kita melekkan mata ada 1000 profesi Bu dan 1000 sertifikasi Bu yang siap akan oleh Pak Menaker disiarkan kemana-mana bahwa ini loh 1000 profesi ya Pak Lurah sampaikan kepada warganya ada 1000 profesi. Jangan terjebak sampai mau dijual-belikan, mau di KDRT, jangan mau Pak, karena di rumah kita harus siap sebagai ibu tadi, ibu Menteri Agama tadi loh, menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah tadi loh. Itu Pak Lurah dan titik ada 1000 profesi. Tanyakan kalau nggak tahu, tanyakan bidan-bidan tahu itu Pak. Jadi berarti dengan posyandu ya Pak ya. Mohon dengan segala hormat untuk posyandu isilah dengan kerjasama dengan KUA supaya ada 3 bulan ya Bu nunggunya ya bunyinya 3 bulan ini dari KPPA setelah saya pakai lupa Bu KPPA undang-undangnya ada dari Pranika itu ada pembekalan bahwa harus siap jadi ibu itu dengan apa itu salah Pak yang tadinya cuma ibu dokter Ade sekarang tidak bukan Ade aja Pak dokter Ade tapi ibu jadi betapa beratnya seorang perempuan. Tanggal 22 Desember itu adalah hari perempuan kedua untuk Indonesia. Ini garda terdepan Pak, Bapak harus tekankan kembali garda terdepan tidak ada lain kecuali ibu. Seorang keluarga yang bisa dikatakan harmonis hanya seorang ibu yang bisa menjadikan tiang negara. Gak percaya Pak? Gak percaya. Terima kasih Pak. Mari kita bersama-sama dalam pengabdian masyarakat IBI dan Mewani bersama Kementerian KPPA dalam rangka Hari Kesehatan Nasional dan peringatan Hari Ibu mengawal 1000 hari mengawal 1000 hari pertama kehidupan untuk mewujudkan generasi emas 2045 dengan tema perempuan sehat keluarga sejahtera untuk Indonesia emas TPBM Syahur Kabupaten Bogor.
Kabupaten Bogor 13 November 2025. Bu, saya mau sosialisasikan tentang semangat untuk perempuan. Tolong ibu-ibu ikutin ya. Saya bilang salam ibu bangsa, merdeka melaksanakan dharma. Ya ibu ya. Ini tadi percobaan, coba dulu. Salam ibu bangsa, merdeka melaksanakan dharma. Ini sudah percobaan apa masih lagi? Masih lagi? Saya ulangi ya bu ya. Salam ibu bangsa, merdeka melaksanakan dharma. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan saya enggak? Mungkin Pak RC-nya aja deh ngomong dulu. Saya pengen ngomong sebentar. Izin untuk teman-teman bidan, kita ada sambutan dulu dari Ibu Nani. Untuk ada arahan dari Bu Nani, mohon untuk dapat diperhatikan. Silakan Bu Nani. Ibu-ibu yang tercinta, mohon maaf ini di luar schedule ya Bu ya. Saya ingin bicara, memang buat saya bidan adalah pada depan untuk melahirkan SDM unggul Indonesia masa depan. Boleh nggak saya bicara sebentar aja? Makanya saya sebetulnya dari waktu bidan saya pengen bicara, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Saya ingin kepada bidan-bidan semuanya, karena bidan-bidan adalah garda terdepan untuk melahirkan SDM unggul. Tugas bidan sangat mulia, langsung ke masyarakat. Saya berharap bidan bekerjasama dengan Kementerian Agama atau KUA atau dan gereja untuk menyampaikan tentang membiasakan atau bekerjasama dalam hal bagaimana seandainya KUA menerima calon pengantin untuk dijadikan program itu disebutkan ke posyandu. Dari posyandu itu kita bekali para calon pengantin untuk menjadi calon ibu. Dulu namanya sebelum menikah namanya sari. Begitu sudah menikah, mohon maaf, sudah tidak lagi berstatus sebagai sari pribadi, tapi sari istri dari, sari ibu dari, sari warga daerah setempat sebagai warga seorang ibu, dan tentunya seorang istri yang harus cantik, harus cekatan, harus bisa menjaga keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Yang dijadikan bekal untuk menjadi sakinah mawaddah warahmah, tentu kita sebagai calon istri bayangannya hanya sebagai raja sehari. Ibu-ibu boleh dengar nggak? Bisa dengar nggak Bu? Yang lain bisa, mungkin sedikit. Maaf Bu, boleh nggak gantian ngomong? Ya. Nah, tolong disampaikan ke teman-temannya bahwa bidan ini mungkin bisa kerjasama dengan KUA menyampaikan hal itu, sehingga ketika calon pengantin ini ada bekal, kan ada bekalnya Pak. Dari BKKBN pun juga ada bekalnya. Nah, ini manfaatkan bekal itu jadi pelatihan untuk 3 bulan itu semasa calon bayi 3 bulan itu diberikan pengalaman kita. Misalnya saya sendiri saat mau menikah, saya pikir hanya jadi raja sehari itu tidak akan jadi raja. Ternyata besoknya kita sudah harus bangun lebih pagi, harus bisa servis suami. Kalau sudah punya anak harus menyiapkan anak-anak menjadi guru, menjadi menteri ekonomi yang hebat, menjadi entertain yang hebat. Jadi
Nah, untuk 1000 hari pertama kehidupan ini pun juga harus disadarkan kepada calon-calon ibu, gitu kan? Maaf ya Bu ya, saya bukan dokter, bukan bidan, tapi saya titip saja, mungkin betul apa tidak, yang tahu adalah ibu-ibu semua. Kalau memang salah ya maaf. Sepengetahuan saya, kalau yang namanya hamil, kehidupan sehari-hari seorang putri aja, seorang perempuan itu kita alhamdulillah diberi rahmat Allah berupa mesin turun secara kodrat setiap bulan yang lazim. Tujuannya apa? Supaya darah kotor secara otomatis keluar. Nah, dari saat itu katanya loh ya Bu, mohon maaf kalau salah, katanya di situ keadaan kita jadi lemah. Lemah bukan berarti itu wajar, itu adalah anemia. Nah, kalau anemia jangan dibiarkan. Begitu juga nanti mencari calon suami. Calon suami pun juga ketika pacaran jangan hanya bucin aja, tapi harus cek darah dua-duanya. Kalau dua-duanya positif, cenderung untuk menjadi anemia, sebaiknya jangan menikah. Karena nanti katanya loh ya Bu, mohon maaf kalau salah, katanya nanti akan terjadi thalassemia. Terus itu bukan berarti penyakit kutukan atau kurungan, tapi penyakit yang dilahirkan dari pasangan suami istri posisi itu. Nah, itu yang perlu disampaikan kepada calon pengantin. Lalu juga pendidikan tadi, bagaimana sebagai seorang istri itu sebagai madrasah, sebagai nyonya, sebagai entertain, sebagai bagaimana menjadikan keluarga satu nomor. Nah, itu yang bekal-bekal itu nanti harapan saya, sehingga ketika mereka itu hamil itu tidak lagi canggung langsung posyandu. Sebaiknya sebelum tadi dikatakan tentang posyandu, begitu sampai di pernikahan. Nah, hamil pun tidak diketahui bahwa tanda-tanda hamil itu mual, mual, pusing, malas makan. Oke, 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. Oke, baik. Stop. Tahan Ibu, tahan. Kamerin dulu Ibu, tahan. Izin. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Terima kasih. Baik, sekali lagi Bu, izin Bu bersama dengan ibu-ibu bidan. Baik. Oke. Hadapnya ke depan ya, hadapnya ke depan. Bidan dulu, para bidan. Terima kasih kepada ibu-ibu bidan. To fight without saying a word, then walks back into my life like it's all gonna be alright. Don't you know how much it hurts when we don't talk, when we don't touch, when it doesn't feel like we're even in love. It matters to me when I don't know what to say, don't know what to do, don't know if it really even matters to you. How can I make you see it matters to me? Maybe I still don't understand the distance between a woman and a man. So tell me how far it is and how you can love like this, 'cause
I'm not sure I can. When we don't talk, when we don't touch,